是疯了才会认，有深刻的在爱着，三餐有你在才算。后我只想要一个越陷越深，才。你都看不出来，你跟宋浩宇的婚姻是。 Saat itu Kisil kembali mengingat perkataan Qin. Ia mengingat bahwa Haoyu ingin menikahi Kisil hanya untuk merebut Suan darinya. Kisil terlihat sangat terpukul dengan kenyataan yang harus ia hadapi, ditambah dengan kenangan indah bersama Haoyu di kamar mereka. Namun Kisil menambahkan hatinya, ia meletakkan surat cerai dan cincin pernikahannya di atas meja kamar mereka. Di sisi lain Haoyu juga terlihat sangat kacau. Ia mencoba berbicara pada kakeknya yang masih terbaring di rumah sakit dan tak sadarkan diri. Haoyu baru menyadari jika kepercayaannya pada orang malah menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Namun Haoyu bertekad akan menyelesaikan semua masalah yang terjadi. Tak hanya itu, Haoyu sangat terpukul saat menceritakan antara dirinya dan Kisil. Ia juga mengingat Kisil yang menginginkan mereka untuk bercerai. Di rumah Kisil sedang mengemasi barang-barang Suan dan Chen pun masuk ke kamar untuk melihat adiknya yang masih tertidur. Saat itu Chen bertanya apakah Kisil akan pergi dari rumah. Alhasil perlahan Kisil memberi pengertian pada Chen jika ia dan Suan harus kembali ke rumah kakek dan nenek di kampung. Mengetahui hal itu Chen langsung ingin pergi bersama mereka, namun Chen tidak bisa ikut karena ia harus tetap tinggal di rumah dan menemani ayahnya. Setelah itu Haoyu baru pulang ke rumah. Ia melihat Kisil yang lagi tertidur sambil merangkul kedua anaknya. Haoyu pun langsung masuk dan menyelimutinya, namun Kisil malah terbangun. Kemudian Kisil mengajak Haoyu untuk berbicara di taman. Di sana Kisil kembali membicarakan surat perceraian dan ia akan membawa Suan pergi. Tak disangka ternyata Chen mendengar percakapan ayah dan ibunya itu. Haoyu pun minta maaf dan mohon diberi kesempatan untuk menebus kesalahannya, namun Kisil tetap pada pendiriannya. 对不起，再给我次机会好不好？ 已经下定决心了。 Di sisi lain Chen sedang menangis. Tak berselang lama Kisil pun masuk ke kamar dan menenangkannya. Ternyata Chen menganggap apa yang didengarnya tadi adalah sebuah mimpi buruk dan ia pun langsung berada di pelukan Kisil. Keesokan harinya Kisil dan Suan benar-benar bersiap untuk pergi dari rumah. Suan bertanya-tanya mengapa hanya mereka yang pergi. Alhasil Kisil berusaha membuat anaknya itu mengerti. Chen yang mengetahui hal tersebut langsung berlari mengejar mobil Kisil dan Suan. Ia sangat sedih karena Kisil meninggalkan dirinya. Suan yang melihat kakaknya itu juga merasa sedih dan kasihan padanya, namun Kisil berusaha untuk tega dan tetap pergi meninggalkan Chen dan Haoyu. Setelah itu Kisil dan Suan akhirnya sampai di rumah orang tuanya. Ayah dan ibunya sempat terkejut dengan kehadiran Kisil, ditambah lagi Haoyu yang tidak ada bersama mereka, bahkan Suan juga terlihat sangat sedih. Di kamar Kisil terus memikirkan bagaimana keadaan Chen. Tak berselang lama ibu Kisil pun menemui dirinya. Ia terlihat curiga ada sesuatu yang terjadi antara Kisil dan Haoyu, namun Kisil terus saja menutupi hal itu dari ibunya. Di sisi lain Haoyu baru pulang bekerja dan ia mendapati Chen yang seharian mengurung diri di kamar serta tidak mau makan dan minum. Alhasil ia berusaha untuk masuk ke kamar Chen. Ternyata Chen terus menangis sepanjang hari. Saat itu Chen sangat ingin menangis walaupun ia tahu ia menangis tidak akan menyelesaikan masalah seperti yang Haoyu sering katakan padanya. Haoyu pun mengizinkan anaknya itu menangis bersama dengan dirinya. Ternyata Chen sangat merindukan Kisil dan Suan. Pada scene yang berbeda Suan marah pada Kisil karena ibunya membuat keputusan sendiri untuk pergi meninggalkan Haoyu dan Chen. Saat itu Suan sangat menginginkan ayah dan kakak laki-lakinya, namun ia juga menginginkan ibunya bersama dengan dirinya. Bahkan Suan juga bertanya mengapa mereka tidak tinggal bersama seperti satu keluarga. Melihat Suan seperti itu membuat Kisil menjadi sangat sedih, alhasil mereka sama-sama berada dalam situasi yang sangat buruk. Di malam hari Chen terbangun dan ia mencoba menghubungi Suan. Ternyata Suan juga terbangun mendengar dering jam miliknya. Mereka pun saling merindukan satu sama lain, alhasil Chen memutuskan untuk menemui adik perempuannya itu.
Dan keesokan harinya Chen benar-benar pergi dari rumah seorang diri untuk menemui Xuan. Begitu juga dengan Xuan yang sudah tidak ada di rumah, Qisil dan orang tuanya pun menjadi sangat panik. Begitu juga dengan Haoyu yang terus mencari keberadaan Chen. Ternyata Chen terlihat sudah berada di sebuah pasar. Ia bahkan merasa sedang kelaparan. Tak berselang lama Chen akhirnya berhasil menemukan adik perempuannya itu, bahkan Chen rela memberikan jam tangan miliknya untuk membayar makanan yang dibeli oleh Xuan. Saat itu Qisil dan Haoyu pergi bersama-sama untuk mencari anak-anak mereka. Sementara itu Chen dan Xuan sudah berada di suatu tempat namun mereka tidak tahu arah jalan pulang, ditambah lagi jam tangan Xuan kehabisan baterai yang membuat mereka tidak bisa menghubungi siapapun. Chen yang melihat Xuan tidak bahagia langsung berusaha membuat adiknya itu menjadi bahagia dengan memberikannya seikat bunga, bahkan Chen juga menemukan buah semangka dan mereka langsung memakannya bersama-sama. Tak berselang lama akhirnya Haoyu dan Qisil berhasil menemukan Xuan dan Chen, mereka pun langsung saling berpelukan seakan tak ingin dipisahkan.